Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan yang bisa kembali tapi tidak segera. Ya. Nah, kita itu kan pengennya yang serba cepat, yang serba instan ya. Tapi ada keadaan di mana mantan itu memang dia tidak bisa untuk diajak kembali segera karena ada keadaan-keadaan atau kondisi yang memang menyulitkan atau mempersulit kembalinya dia kepada kita. Apa 3 keadaan itu? Yang pertama, di sekeliling mantan itu semua adalah orang-orang yang gak mau mantan bersama kita. Ya, jadi orang tuanya tidak mau mantan bersama kita. Di situ juga ada adik-adiknya yang semuanya menolak kehadiran kita, termasuk juga teman sahabatnya yang semuanya setiap hari ngompori mantan agar jangan pernah kembali kepada kita lagi. Nah, itu coba bayangkan bagaimana kita mau bisa cepat agar mantan kembali, kita ketemu mantan tidak bisa, sementara mantan dikelilingi oleh orang-orang yang semuanya tidak menyukai kita. Ya. Padahal ketika seseorang bergaul ya dengan orang-orang yang punya sifat, karakter, keinginan tertentu, maka secara otomatis dia pun akan ketularan untuk bersikap yang demikian juga ya. Nah, jadi orang yang ada di sekeliling mantan itu akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap diri mantan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalilu. Seseorang akan mengikuti perilaku teman bergaulnya, maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Jadi kalau kita perhatikan dengan siapa mantan sekarang, kita akan tahu bahwa mantan ini akan kembalinya lama kepada kita ya. Karena lambat laun mantan pun akan punya sikap yang sama terhadap kita seperti sikap dari orang tuanya, adik-adiknya, teman sahabatnya, bude-budenya, tetangga-tetangganya yang tidak menyukai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bersama mantan sekarang masih ada orang ketiga. Walaupun mungkin sudah tidak sehangat awal-awal ketika mereka baru bersama ya. Tiap hari mantan memamerkan kemesraan dengan orang ketiga. Sekarang sudah mulai agak jarang tuh memamerkan orang ketiga, tetapi kita tahu bahwa mantan sekarang masih bersama orang ketiga. Nah, ketika mantan masih bersama orang ketiga, misal orang ketiga itu juga sangat protektif terhadap mantan, kita juga tidak bisa ketemu. Handphone mantan pun yang pegang orang ketiga. Kemanapun mantan selalu bersama orang ketiga. Nah, kita jadi tahu kan bahwa ini mantan belum bisa untuk kembali segera kepada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa perpisahan kita dengan mantan itu memberikan bekas trauma pada diri mantan. Jadi misal pertengkaran dengan kita itu sangat banyak. Ya, bertengkarnya banyak, kemudian ketika pertengkaran itu terjadi ya, itu membuat dia menjadi trauma. Jadi orang
masih mencintai pun kalau dia trauma, dia akan balik, dia mungkin berpikir dan berpikir lagi. Nah, itu kalau orang-orang yang punya trauma. Nah, kita bisa tahu juga, dulu ketika kita bersama dengan mantan itu, bertengkarnya banyak atau tidak. Ya, tapi kalau memang pertengkaran itu banyak sekali, sering kali terjadi, dan pertengkaran itu cukup keras ya. Artinya kalau kita bertengkar dengan mantan itu rame lah pokoknya ya. Kalau suami istri itu dia bertengkar itu sampai tetangga tahu semua misal. Nah, itu kan pertengkaran yang keras. Nah, sehingga perpisahan itu ada bekas trauma di situ. Nah, itu yang kemudian membuat mantan juga lama untuk bisa kembali kepada kita. Dia butuh memulihkan traumanya terlebih dahulu, meningkatkan keyakinannya untuk bisa menerima kita kembali. Yang paling penting sekarang, kalau kita melihat ada 3 tanda ini, maka yang harus kita tambah adalah doa-doa kita. Kalau di sekeliling mantan itu tadi, orang-orang yang tidak menyukai kita semua, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak cuma berdoa agar mantan kembali, tetapi juga berdoa agar orang tuanya pintu hatinya terbuka, menerima kita, ya, memberikan restunya kepada mantan dan kita untuk bisa kembali bersama lagi. Nah, jadi kalau mantan itu tidak berdiri sendiri, artinya ada orang-orang yang memberikan pengaruh yang kuat pada diri mantan. Nah, itu jangan lupa untuk mendoakan atau berdoa atau mengirimkan doa agar orang-orang itu juga jadi terbuka hatinya untuk kita, ya. Dan itu biasanya kita jarang melakukannya. Karena itu mulai sekarang coba dilakukan. Misal setiap mau tidur, kita kirimi orang tuanya mantan bacaan surat Al-Fatihah 3 kali. Atau malah kalau mau lebih bagus lagi, 21 kali. Atau setiap mengerjakan sholat fardu, kita biasakan mengirimi orang tua mantan dengan bacaan surat Al-Fatihah 3 kali. Insya Allah, kalau kita istiqomah, semoga pintu hati mereka terbuka, amalan kita mustajab. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin istiqomah, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.